menggugurkan antara salat-salat tersebut. Puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Demikian pula haji. Apa kata Nabi tentang haji? Raja'a kayaumi waladathu ummuh. Orang yang haji itu kembali dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu apa maksudnya? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Banyak amalan-amalan hebat yang ganjarannya apa? Digugurkan dosa. Menunjukkan pentingnya apa jemaah? Pentingnya ampunan Allah. Maka doa yang harus kita utamakan, doa yang harus kita prioritaskan kepada Allah itu adalah mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat buat status lumayan. Jadi ampunan yang harus kita prioritaskan. Makanya Abu Bakar ketika datang kepada Nabi minta diajarkan doa. Kata Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti." Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca dalam salatku, aku baca di rumahku, di luar salatku. Maka Nabi mengatakan, "Qul man ya'rif?" Siapa yang tahu doanya Abu Bakar? Qul, katakan olehmu, baca olehmu, kata Nabi apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa faghfir li maghfiratan min warhamni innaka anta al-ghafur ar-rahim. Luar biasa jemaah. Banyak diulang-ulang ini doa ini. Abu Bakar loh, manusia yang paling afdol setelah para nabi dan rasul, minta diajarkan doa, ternyata doanya mohon ampun kepada Allah. Manusia terbaik. Apalagi kita yang tentu lebih pantas lagi untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Jadi kembali kepada judul kita, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan pengguguran dosa, dan pengguguran dosa yang diikutkan kepada keutamaan tauhid yang umum berfaedah bahwa pengguguran dosa ini adalah hal yang sangat-sangat spesial. Ya, baik. Kemudian wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Ini dibawakan oleh penulis kitab Tauhid sebagai dalil firman Allah Subhanahu wa taala terhadap salah satu dari keutamaan tauhid. Ya. Taib. Dalil ini tidak menunjukkan ampunan itu nanti dengan hadis. Makanya di sini ada berapa keutamaan, penulis menyebutkannya nanti ada 5. Tapi yang dibuat judul, ya, salah satunya adalah ampunan atau diampuninya dosa. Nah, sementara ayat ini menceritakan tentang keutamaan tauhid itu berupa keamanan di dunia dan di akhirat serta petunjuk di dunia dan di akhirat, para jemaah. Itu yang pertama dulu. Ya. Sementara keutamaan tauhid sendiri bukan hanya 5, ya. Walaupun mu'alif hanya membawakan 5, itu bukan pembatasan, tapi hanya sekedar menyebutkan hal yang dikiranya penting. Sementara keutamaan tauhid sendiri sangat banyak. Mungkin boleh dicatat. Kita tambahkan dulu faedah, boleh dicatat keutamaan tauhid. Yang bisa dicatat adalah yang pertama, ini ada di kitab Qaulus Sadid karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Di situ dijelaskan tentang keutamaan tauhid sangat banyak sekali. Baik, kita singkat saja. Yang pertama, annahu yumna'u sahibuhu minal khulud finnar. Keutamaan tauhid yang pertama, seseorang yang masuk neraka itu tidak kekal,
Jadi ini keutamaan yang paling-paling rendah, tapi di nomor satukan. Jadi nikmatnya tauhid, keutamaan tauhid apa? Kalau orang masuk neraka itu tidak kekal. Ya. Terus yang pertama, yang kedua, taib, tidak kekal masuk neraka apabila tauhidnya tidak sempurna ya. Kemudian yang kedua, yumna'u sahibuhu dukhulan nar aslan idza kamula fil qalb. Tidak akan masuk neraka sama sekali jika tauhidnya sempurna. Berarti kalau yang pertama, kalau tauhidnya kurang sempurna tercampur dengan apa? Dengan dosa-dosa. Atau tercampur dengan syirik, apa jemaah? Wajib diimani ini syirik kecil. Jadi kalau tauhid tidak sempurna karena tercampur dengan syirik kecil atau dosa-dosa besar, maka kalaupun masuk neraka tidak kekal. Itu keutamaan. Yang tauhidnya sempurna, dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang masuk surga langsung, baik tanpa hisab ataupun harus dihisab, akan masuk surga langsung. Karena ketika dihisab akan selamat. Hisab kan ada dua, ada hisabun asir, ada hisabun yasir. Keutamaan yang ketiga, orang yang bertauhid yujibu li sahibihi dukhulal jannah. Orang yang bertauhid itu pasti, tulis kata-kata pastinya yang gede, pasti masuk surga, baik ibtidaan ataupun ma'alan. Baik ibtidaan itu masuk surga langsung ataupun masuk surganya nanti setelah masuk neraka. Ini ada kaitan dengan nomor berapa? Nomor pertama, ya kan? Nomor pertama kan kalau masuk neraka tidak kekal ketika tauhidnya tidak sempurna. Terus yang keempat, annahu yujibu syafa'atan nabi lil abdi. Orang yang bertauhid pasti, yang besar kata-kata pastinya, dari kata yujibu itu memastikan, jadi pasti mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik? Ya Rasul, siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu? Kata Abu Hurairah tanya kepada Rasul. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang bahagia mendapat syafaat juga, kata Nabi, orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya orang bertauhid. Nah, yang keberapa? Taib. Yang kelima, anna jami'al aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah, bahwasanya semua amalan, semua perkataan, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang lahir ataupun yang batin, maka diterima ditolaknya tergantung tauhid. Ditolak diterima tergantung tauhid. Artinya kalau tauhidnya rusak tidak diterima. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting. Yang paling penting ini, bahkan ini bisa kita sampaikan kepada para pemimpin, penguasa, para pemerintah kita, ya. Kalau ingin para pejabat itu tidak korupsi, maka tidak perlu untuk menaikkan gaji, tidak. Karena kalau manusia gaji sudah besar pun tetap, kalau korupsi tetap saya korupsi kan. Hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau supaya orang itu tidak korupsi, pejabat-pejabat tidak korupsi, suruh ngaji tauhid. Karena keutamaan tauhid perhatikan di sini. Apa itu? Sababun qawi litarkil ma'asi wal munkarat. Jadi tauhid itu adalah
penyebab yang sangat kuat sebagai seorang untuk meninggalkan maksiat. Makanya ikhwan akhwat yang sudah ngaji sunnah, kenapa mereka agak kuat dan mereka mudah meninggalkan maksiat? Ya, yang kerja di bank keluar dari bank, yang merokok berhenti merokok, yang suka dengar musik berhenti, yang dulunya enggak cingkrang menjadi cingkrang, yang akhwat walaupun panas sumuk cadaran, mudah mereka karena tauhidnya diajarkan demikian kuatnya. Itu bukti jemaah. Orang yang tauhidnya rusak bermaksiat akan gampang, mudah bermaksiat. Maka tauhid sababun qawi litarkil ma'asi wal munkarat. Ya. Dan ini terbukti apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian keutamaan tauhid berikut, sababun li tafrijil qurbati fid dunya wal akhirah. Sebab dihilangkannya, diangkatnya kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Di akhirat. Bahkan orang kafir saja dalam surah Al-Ankabut, ketika dia betul-betul meminta hanya kepada Allah bertauhid, Allah selamatkan dari gelombang badai di lautan. Walaupun ketika di daratan mereka kembali berbuat syirik. Ya. Makanya diantara keterkaitannya bahwa tauhid adalah sebab dihilangkannya kesulitan-kesulitan dunia akhirat, diantara korelasinya adalah bahwa doa, zikir untuk menghilangkan kesulitan dengan lafaz-lafaz tauhid. Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, kana lalu bertemu dengan fi'il mudhari', kana yaqulu, berarti bermakna istimrar, yakni terus-terusan, senantiasa. Jadi menerjemahkannya itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb, berarti terjemahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca apabila ketika kesulitan. Apa itu? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al-karim. Al-karim. Nabi Yunus juga demikian. Ketika Nabi Yunus ada dalam 3 penjara, penjara perut ikan, penjara dasarnya lautan, dan penjara kegelapan malam. Dalam 3 zulumat, 3 kegelapan Nabi Yunus alaihissalam, kegelapan perut ikan, kegelapan dasarnya lautan, dan kegelapan malam, Allah selamatkan dengan lafaz tauhid juga, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itulah keterkaitan antara tauhid menghilangkan kesulitan dunia akhirat, di mana lafaz-lafaz tauhid jika dibaca akan hilang kesulitan dunia dan akhirat. Kemudian yang berikutnya, at-tauhid min a'zamil asbabi li salahil qalbi wa tuma'ninatih. Tauhid itu di antara sebab yang paling agung untuk kebaikan hati dan ketentraman hati. Tentram rajama orang yang bertauhid. Orang yang berbuat syirik akan gelisah hidupnya. Ketika orang bertauhid, dia pergi senantiasa merasa yakin bahwa Allah yang menjaganya, Allah dia tempat bergantung, tenang dia. Ya. Ketika ada mara bahaya musibah, cukup dia ucapkan, lisannya mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Minta tolongnya kepada Allah. Seperti kata Nabi, ketika orang Arab jahiliyah dahulu kalau melewati tempat lembah yang diangsalnya, dia mengatakan, permisi kepada penghuni tempat, jangan ganggu. Itu biasanya juga kalau orang sini, orang Malang. Kalau lewat, permisi mbah yo, iki putune lewat mbah yo, jok ganggu mbah yo, ngono biasanya. Padahal Nabi ajarkan, man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Nabi, lam yadurhu syai'. Perhatikan lafadznya,
lam yadurhu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di sebuah tempat ini umumnya nih, baik itu tempat di daratan, di lautan, di udara, baik di hutan, dimanapun dia, umum, di rumah, di dalam gedung, di luar gedung, umum tempat itu maknanya. Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Perhatikan kata Nabi, lam yadurahu syai'un. Syai'un juga di sini umum. Tidak memudaratkan, membahayakan dia. Sesuatu di sini umum. Kata yang paling menunjukkan umumnya. Umum itu maksudnya ya baik manusia, baik jin, baik binatang, apapun bentuk bahayanya, baik sihir, baik apapun dia, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai ditinggalkan dari majlis atau tempat tersebut. Nah, jadi tauhid menyebabkan seorang apa jemaah? Tentram, tumaknin. Ya. Makanya Syekhul Islam mengatakan wala anfa lil qalbi minat tauhid wa ikhlasid dini lillahi wala adharru alaihi minal isyraq. Kata Syekhul Islam, tidak ada yang paling bermanfaat untuk hati daripada tauhid dan ikhlas dalam beramal ibadah hanya kepada Allah, dan tidak ada yang paling memudaratkan wala adharu alaihi, tidak ada yang paling memudaratkan untuk hati minal isyraq, daripada kesyirikan kepada Allah. Ya. Maka para jemaah sekalian, banyak orang-orang sufi yang mencari ketenangan, mencari ketentraman dengan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan melakukan dengan hal yang berisikan kesyirikan kepada Allah, dengan berzikir yagoni 1000 kali, atau dengan topo broto di gua Mbah Kromo, mencari ketentraman, justru akan menimbulkan apa? Kegelisahan, kesumpakan dalam hidup. Ya, waliyadzubillah. Taib. Dan banyak yang lain-lain berjamaah, ada belasan di situ. Ya. Namun itu diantara poin yang paling penting dari keutamaan tauhid. Kemudian kita lanjutkan. Syekh Asy-Syarih hafizallahu